Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Dodiman dari program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer, di mana pada tugas kali ini saya diminta untuk melakukan atau mempraktikkan eh, perintah-perintah command prompt seperti pada list di bawah ini. Jadi yang dibutuhkan adalah perlu untuk mengakses command prompt dulu. Ini command prompt. Kemudian bisa langsung dilakukan komen untuk yang CD ini adalah komen untuk atau perintah untuk mengubah direktori ya, atau keluar masuk direktori. Jadi saat ini saya sedang berada pada direktori user dengan folder 1443. Kalau saya ingin keluar dari direktori ini, maka saya gunakan komen cd titik. Nah, maka sekarang saya berada pada folder user. Ingin keluar lagi, cd titik. Nah, maka saya berada pada direktori C. Jika ingin masuk kembali ke direktori user, maka komennya adalah cd user. cd user. Oh, maaf. cd users. Nah, maka saya kembali masuk ke dalam direktori atau folder user. Kemudian selanjutnya adalah perintah cls. Perintah cls ini digunakan untuk membersihkan layar pada command prompt ini ya. Nah, maka layar command promptnya sudah dibersihkan dengan dengan komen cls tadi. Kemudian yang ketiga, cls slash question mark. Nah, jadi untuk perintah tersebut digunakan untuk menampilkan bantuan dari opsi atau komen cls tadi. Tadi kan cls adalah untuk clear the screen, untuk membersihkan screen dari command promptnya. Kemudian selanjutnya nomor 4 ada dir. Nah, jadi komen tersebut digunakan untuk menampilkan bantuan dari perintah dir yang tadi sudah digunakan ya, atau digunakan untuk menampilkan bantuan dari perintah dir, yang mana perintah dir itu digunakan untuk menampilkan daftar file atau direktori yang kita miliki. cls lagi. Kemudian selanjutnya IP config. Oke. IP config ini menampilkan konfigurasi jaringan IP pada komputer kita ya. Jadi konfigurasi IP-nya ditampilkan semua di sini. Selanjutnya ada IP config all. Ya. Ini sama seperti IP config tadi, untuk menampilkan konfigurasi dari IP komputer kita, namun ini dengan rincian yang lebih banyak atau lebih detail lagi. Selanjutnya IP config
Oke, sama seperti CLS tanda tanya atau dir tanda tanya yang tadi, ipconfig dengan slash question mark ini juga untuk menampilkan bantuan dari perintah si ipconfig-nya. Kemudian ada ipconfig release. Oh, maaf. ipconfig release. Jadi dia menampilkan seperti ini ya, untuk menampilkan alamat IP yang diberikan oleh DHCP biasanya. Kemudian selanjutnya nah, tampil di sini untuk IP config release-nya, datanya sudah ditampilkan ya. Kemudian ada IP config renew. IP config renew ini digunakan untuk memperbarui alamat IP dari DHCP yang tadi. Kemudian selanjutnya ada IP config slash display dh display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan isi dari cache DNS ya, atau cache DNS. Kemudian ada IP config flash DNS. Komen ini digunakan untuk membersihkan cache DNS. Selanjutnya ada IP config register DNS. Register DNS. Jadi komen ini digunakan untuk memperbarui semua DHCP atau mendaftarkan ulang nama DNS ya. Tapi request operation require elevation. Kemudian ada di sini ping. Ping di sini digunakan untuk menguji koneksi biasanya antar jaringan dengan mengirimkan komen ping dan menunggu balasan dari jika terkoneksi. Jika berhasil maka biasanya akan tampil balasan dari perangkat yang kita ping. Clear.
Kemudian ada netstat. Komen netstat ini digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan ya, dan port juga yang sedang digunakan. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita bisa melanjutkan ke komen yang berikutnya. Ada tracer. Jadi komen tracer ini digunakan untuk melacak rute yang ditempuh oleh jaringan tertentu. Kemudian path ping. Path ping ini biasanya digunakan untuk menggabungkan fitur ping dan juga comment tracer ya, untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai rute jaringannya. Tapi di sini akses denied karena saya memiliki keterbatasan ya, karena komputer yang saya gunakan memiliki akses dengan perusahaan, jadi memang aksesnya dibatasi. Kemudian ada NS lookup. NS lookup ini digunakan untuk mendapatkan informasi DNS dari sebuah nama domain ya. Contoh NS lookup google.com. Oke, didapatkan namanya google.com dan informasi DNS-nya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya ada netsh. Dan biasanya digunakan untuk sebagai alat konfigurasi jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi dan menampilkan status sebagai komponen jaringan. Digunakan seperti netsh, interface, IP, show, config. Nah, tampil ya di sini. Lalu selanjutnya ada route. Route ini digunakan untuk menampilkan dan memodifikasi table routing. Nah, tampil di sini untuk table routingnya. Dan yang terakhir ada net. Net ini digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan seperti layanan, sesi, dan juga pengguna. Ini saya melakukan net user dan ditampilkan user akunnya di GL.dom 821900. Ya, seperti itu untuk pengerjaan tugas praktikum 2 pasif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.